selamat datang di Crispy Kristusa Podcast Inspirasi. Nah, walaupun kita hanya di episode kedua nih, kita sudah ada tamu spesial yaitu Bu Susi. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Baik-baik, puji Tuhan, sehat selalu. Mantap. Ya. Jadi Bu Susi ini bisa dibilang udah menjadi guru dan udah berapa tahun, Bu? 32 tahun. 32 tahun, mantep banget. Nah, Bu Susi ini sendiri kira-kira gimana nih pengalamannya mengajar? Mengajar itu Bu Susi hadir di Krisdusa tahun 1993 akhir. Jadi kalau Desember nanti itu 32 tahun mengajar. Wow. Gitu ya. Dulu tuh zamannya masih belum ada podcast seperti ini. Membuat soal masih pakai mesin ketik yang pakai karbon. Jadi kalau salah kita memencet itu harus pakai penghapus gitu. Jadi kalau double rangkap 3 juga kita hapus 3 kali gitu. Jadi sangat primitif. Kalau sekarang sudah kita bisa menggunakan komputer dengan baik. Masih kayak vintage gitu ya, Bu? Iya. Jadi kira-kira perbedaan yang signifikan banget selain dari alat-alat yang digunakan gitu dulu sama sekarang gimana, Bu? Teknologinya berbeda, kemudian cara pengajarannya berbeda, cara menghadapi siswanya berbeda, kemudian memang zamannya berbeda gitu ya. Kalau kayak cara menghadapi siswa gitu gimana, Bu? Cara menghadapi siswa dulu dan sekarang berbeda ya. Kalau dulu itu kita bisa menegurnya dengan keras gitu, tetapi sekarang sepertinya harus lebih hati-hati dan lebih berdialog dari hati ke hati sehingga masalah yang ada itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi menurut Bu Susi lebih baik cara untuk menangani murid itu seperti yang dulu atau yang sekarang? Kalau lebih baik ya sama saja ya, hanya caranya saja pendekatannya yang berbeda. Terus Bu Susi ini juga ngajar batik kan, Bu? Iya. Ekskul. Iya, ngajar batik. Bu Susi ini berarti membatik sama mengajarnya gitu kayak balance gitu atau gimana, Bu? Kan kalau pulang sekolah, untuk mengajar ekskul. Iya. Ya, ekskul setiap hari Senin. Tetapi kalau kegiatan batik yang di rumah itu saya khusus sekolah dulu, baru nanti pulang sekolah sampai sore, sampai malam bisa melanjutkan membatiknya di rumah. Berarti Bu Susi udah profesional nih. Ya, puji Tuhan. Doanya Meme. Nah, menurut Bu Susi ini kan banyak ya yang ekskul batik kan. Saya kalau misalnya hari Senin gitu lihat banyak yang karyanya juga bagus-bagus gitu. Menurut Bu Susi kira-kira tantangan apa yang dihadapi kalau mengajar batik itu sendiri? Ini kan seni ya, tidak semua anak tuh suka. Tidak semuanya anak suka dan tidak semua anak itu sabar. Ada yang pingin saja mengambil ekskul ini, tetapi ada yang memang berniat dan minat dengan baik. Seperti ada satu masa yang dari kelas 7 mereka mengikuti kelas 8 sampai kelas 9 sehingga kita bisa mendapatkan produk batik Krisdusa beberapa helai kain besar itu. Kadang-kadang kan hanya kelas 7 ikut nih terus naik, nanti kelas 8 sudah tidak mengikuti lagi, atau kelas 8 ke kelas 9 tidak mengikuti lagi. Jadi kita tidak bisa program itu pembuatan batik yang skala besar itu sulit. Ini kan berarti kan udah tanya soal yang batik ya. Nah, kalau misalnya soal mengajar di sekolah sendiri nih, mengajar IPA kan. Iya, IPA. Menurut Ibu kayak tantangannya apa saja? Tantangannya anak-anak yang sekarang ini. Ya. Sekarang ini anak-anak agak malas ya untuk menghitung. Agak bukan sulit tetapi semangatnya berbeda untuk menghitung. Kalau yang teori itu tidak masalah.
Jadi bisa diskusi dengan sangat baik. Tetapi kalau soal hitungan itu memang harus butuh apa? Effort, butuh pembelajaran, perhatian pembelajaran yang lebih baik lagi. Gitu. Oh, gitu Bu. Berarti kalau dibandingkan dengan murid yang dulu seperti apa Bu? Kalau dulu itu kita ada ujian nasional, jadi anak-anak itu punya apa ya, seperti awal kelas 9 itu sudah punya semangat untuk belajar lebih giat karena sepertinya kita mendapatkan proyek ini dari pemerintah, guru dan anak-anak itu bersatu padu untuk mensukseskan program itu, sehingga anak-anak dan guru itu sama-sama belajar dan bekerja bersama-sama, sehingga itu 10 tahun ujian nasional itu terjadi. Nah, selama 10 tahun itu juga terus anak-anak itu bekerja sangat giat, guru-guru juga sangat giat sampai seperti waktunya untuk sekolah gitu. Dan puji Tuhan selama ujian nasional 10 kali itu SMP Kristen 2 bisa lulus 100%. Wah, mantep banget ya. Iya. Nah, untuk TAK nanti bulan Maret, ya semoga saja anak-anak terus semangat di dalam mempersiapkannya, karena Bu Susi tahu guru-guru mempersiapkannya juga dengan sangat baik. Iya. Dan juga ya sih dari guru-guru emang udah bersemangat banget dalam mengajari anak-anak. Ya semoga aja bisa berjalan dengan lancar banget ya. Nah, Bu Susi, ini kan saya juga ada pertanyaan nih Bu. Bu Susi itu memilih menjadi guru karena apa ya Bu? Memilih menjadi guru apa ya? Kemungkinan itu karena kakak saya itu yang nomor 2 itu sudah lebih dulu menjadi guru, sehingga mungkin sering diskusi atau melihat kakak yang sudah mulai bekerja itu, kemudian saya memilih fakultas keguruan untuk ya bisa menjadi guru. Mungkin itu karena melihat kakak. Itu berarti kan karena kakak Ibu Susi kan. Kalau Bu Susi sendiri menjadi guru mapel IPA karena apa ya Bu? Saya tidak begitu suka hafalan. Ya, jadi saya memilih eksak, kemudian memilih di Fakultas Keguruan Pendidikan itu fisika. Iya. Keren banget sih Bu. Jadi kalau di sini berarti yang fisika kan ada Bu Sari, ada Bu Susi, Bu Dewi. Ya. Yang fisika Pak Yahya ya. Iya juga. Iya. Bu Susi sendiri juga berarti ada ketertarikan juga dengan batik. Jadi selain fisika gitu juga punya rasa cinta yang mendalam pada batik. Kalau cinta mendalam sekarang. Cinta mendalam. Kalau itu karena suka saja, suka. Kemudian ya mungkin cinta, tetapi ya biasa saja. Akhirnya bisa untuk untuk mengisi waktu dan juga menghasilkan. Jadi saya teruskan gitu. Jadi Bu Susi dari kecil atau dari kapan nih suka batik? Saya baru tahun berapa ya? Kira-kira 16 tahun yang lalu itu latihan mencanting gitu. Pertama mencanting dulu, belum suka membuat batik. Kemudian perjalanan waktu itu pandemi, mengajar online di rumah, jam 11 kelihatannya 11 itu sudah selesai mengajar. Terus kurang kegiatan, kemudian mulai mencanting lagi dan membuat batik. Tidak sengaja dipasarkan, di foto-foto, di share kok, kemudian banyak yang berminat terus sampai sekarang. Gitu. Keren banget sih Bu. Itu berarti 16 tahun lalu kan Bu Susi mulai mencanting. Iya, belajar mencanting. Motivasinya apa Bu? Mengisi waktu sebenarnya. Mengisi waktu. Iya, karena kan ini sekolah bekerja di tempat swasta ya, harus untuk apa setelah bekerja nanti mengisi waktunya apa. Jadi dari sharingnya Bu Susi ya, kita bisa menyimpulkan kalau pulang tugas itu bukan akhir dari perjalanan, bukan akhir dari cerita, tapi pulang tugas adalah sebuah warna baru dan lembaran baru di kehidupan kita. Nah pastinya
jalannya Bu Susi buat jadi guru IPA itu pasti nggak mudah ya Bu? Iya, tidak mudah. Pasti ada jalan berkelok-keloknya. Dan maksudnya juga Bu Susi nggak langsung kayak, wah aku mau jadi guru IPA nih. Pasti juga ada rasa agak bingung dulu Bu. Saya memilih IPA karena yang kita lihat setiap hari di dalam kehidupan. Jadi yang kita nikmati setiap hari itu saya pengen pelajari. Iya. Dan kita juga bisa simpulkan ya Bu, kalau menjalani hidup itu kita harus tetap optimis, tetap positif juga. Ya. Karena banyak banget hal-hal baru, hal-hal baik yang menanti kita. Dan pastinya untuk jangan pernah menyerah ya Bu. Tidak boleh menyerah. Ya. Lakukan yang terbaik dan apabila anak-anak memiliki talenta terus diasah dan pasti akan diberkati Tuhan. Ya. Kalau berjuang gitu pasti bakal dapat akhir yang cerah. Ya. Amin. Oke, terima kasih ya Bu atas sesi sharing-sharingnya ini. Ya, sama-sama Mimi. Tuhan memberkati Mimi juga. Jadi inilah Crispy Kristusa Podcast Inspirasi. Kita akan nantikan kalian di podcast yang berikutnya. Dadah!